Pemirsa Badan Nasional Narkotika, jajaran Satres Narkoba Polres Banjarbaru berhasil puluhan remaja bila waktu telah memanggil teman sejati. Oke, lanjut. Remaja, say no to nafza. Remaja, katakan tidak pada nafza. Pernahkah kamu mendengar tentang nafza? Istilah satu ini sering disebutkan di berita maupun penyuluhan di instansi pendidikan dan sebagainya. Sejatinya, nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nafza mengacu pada kelompok senyawa yang dapat mengakibatkan tubuhnya kecanduan. Nafza, apabila masuk ke dalam tubuh, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat. Apa saja sih jenis-jenis nafza? Nah, nafza terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik zat alami maupun sintetis. Contoh dari narkotika adalah kodein, opium, dan LSD. Sedangkan contoh dari psikotropika diantaranya ada sabu-sabu, ekstasi, dan demerol. Terakhir, contoh dari zat adiktif adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Nah, ini ada pengertian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bisa dibaca ya. Meski dapat mengakibatkan kecanduan, nafza sebenarnya banyak digunakan dalam keperluan medis. Nafza adalah bahan utama obat bius yang digunakan selama operasi mata, hidung, dan juga tenggorokan. Namun, banyak yang menyalahgunakan pemakaian nafza sehingga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Nafza yang digunakan secara berlebihan dapat berakibat negatif bagi kesehatan seperti gangguan jantung, hati, saraf, dan lain-lain. Jenis-jenis nafza: 1. Narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sehingga biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dalam dunia medis. Namun, dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis. Golongan narkotika: narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang tidak termasuk narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif. Psikotropika mempengaruhi susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Golongan psikotropika: golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Yang ketiga, zat adiktif. Jenis terakhir dari nafza adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang berpengaruh secara psikoaktif di luar zat narkotika dan psikotropika. Efek penyalahgunaan nafza: 1. Terganggunya sistem pada susunan saraf di otak yang mengakibatkan gangguan mental dan perilaku penderita. 2. Terganggunya fungsi kognitif, pikiran, afektif, perasaan dan emosi, psikomotorik, perilaku, dan aspek sosial. 3. Kerusakan organ dalam tubuh. 4. Kematian. Cara pengobatan penyalahgunaan narkoba: yang pertama bisa direhabilitasi, yang kedua diterapi. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafza diantaranya: 1. Jangan tergoda untuk menggunakan nafza sekalipun diajak oleh orang-orang terdekat. 2. Pelajari lebih dalam mengenai efek samping dan bahaya negatif penyalahgunaan nafza. 3.
Jaga pergaulan, jangan sampai jatuh ke dalam pergaulan bebas. Ikuti kegiatan yang bersifat positif bagi tubuh, seperti berolahraga. 5. Ingat bahwa ada hukum keras yang menjerat pengguna dan pengedar narkoba. 6. Jangan gunakan narkoba sebagai jalan keluar dari permasalahan. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan sahabat. Itulah dia beberapa hal seputar nafza, mulai dari jenis-jenis hingga bahaya penyalahgunaannya. Nafza adalah sekumpulan zat adiktif yang dapat bersifat toksik bagi tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Teruslah waspadai bahaya penyalahgunaan nafza yang berlebihan.